Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini menceritakan tentang peruangan. Silahkan disimak ceritanya. Di sebuah desa tua yang jauh dari keramaian, hidup seorang dukun bernama Mbah Rini yang terkenal memiliki peruangan. Peruangan adalah makhluk gaib yang membantu seseorang dalam melakukan hal-hal di luar kemampuan manusia. Malam itu, desa diliputi kabut tebal yang membuat pepohonan tampak seperti bayangan raksasa. Lampu-lampu minyak berkelipan layaknya mata makhluk yang mengintai dari kegelapan. Banyak warga percaya bahwa peruangan Bahrini berjalan di antara kabut itu. Suara langkah kecil terdengar di halaman rumahnya, meski tidak ada seorang pun di sana. Angin seolah membawa bisikan asing yang membuat bulu kuduk meremang. Warga desa terbiasa hidup berdampingan dengan hal gaib, tapi peruangan milik Mbah Rini berbeda. Malam itu, legenda itu baru saja terbangun kembali. Peruangan Mbah Rini dikenal sebagai makhluk kecil berkulit gelap dengan mata merah yang bersinar di gelap malam. Ia tak berwujud seperti manusia, tetapi juga bukan hewan. Ketika Mbah Rini memanggilnya, peruangan muncul dari balik layar dinding rumahnya. Warga desa pernah melihat bayangan kecil berlari cepat di pematang sawah saat malam tiba. Mereka tahu itu adalah bukan anak-anak, sebab gerakannya terlalu cepat dan sangat tidak wajar. Suara tertawa lirih sering terdengar dari balik pepohonan, membuat siapapun yang mendengarnya merapatkan selimut. Mbah Rini menggunakan peruangan untuk mengobati orang sakit atau menjaga desa dari gangguan makhluk halus lainnya. Namun, peruangan memiliki batasannya. Jika dukun yang memeliharanya melanggar aturan, makhluk itu akan lepas kendali, dan itulah yang mulai terjadi tanpa seorang pun yang menyadarinya. Suatu malam, seorang warga bernama Wito datang ke rumah Mbah Rini dengan wajah yang sangat pucat. Ia mengatakan bahwa anaknya sakit keras dan bermimpi melihat mata merah yang menatapnya dari jendela. Mbah Rini curiga itu adalah ulah peruangannya sendiri. Ia mulai memanggil makhluk itu, namun kali ini tidak ada yang muncul. Suasana rumah menjadi sunyi dan tidak wajar, seolah ada sesuatu yang menyembunyikan diri di sudut gelap ruangan. Lampu minyak tiba-tiba bergetar keras, membuat cahayanya menari-nari. Vito ketakutan dan bergegas keluar rumah. Mbah Rini merasa bahwa peruangannya mulai tidak taat. Ia merasakan hawa dingin mengalir di lantai rumahnya. Biasanya peruangan patuh, namun kali ini seperti ada yang memengaruhi makhluk itu dari luar. Keesokan harinya, jejak kecil seperti kaki kera muncul di belakang rumah Wito. Jejak itu mengarah ke hutan yang jarang disentuh manusia. Warga desa berkumpul dengan wajah tegang. Mereka mengira bahwa peruangan itu telah pergi liar. Anak-anak dilarang keluar rumah dan pintu-pintu dikunci lebih awal. Pada malam hari, suara ketukan halus di jendela terdengar satu persatu di rumah warga. Ketika mereka mencoba melihat, yang terlihat hanya bayangan kecil melompat ke balik pohon. Mbah Rini merasa malu dan takut karena peruangannya mulai mengganggu desa tersebut. Ia memutuskan untuk mencari makhluk itu di hutan. Namun, hutan itu memiliki aura pekat yang sulit ditembus. Ada kalanya terdengar suara tawa kecil yang memantul dari segala arah. Mbah Rini berjalan perlahan, menyusuri jalan setapak. Kabut tebal membuat pandangannya terbatas, namun ia tetap melangkah. Dari jauh terlihat batu besar dengan lumut hijau menempel di permukaannya. Di balik batu itu, ia melihat peruangan sedang duduk membelakanginya. Tubuhnya tampak lebih besar dari biasanya, seperti diberi kekuatan tambahan. Dan
Bahrini memanggilnya, tetapi makhluk itu hanya menengok dengan mata merah menyala lebih terang dari sebelumnya. Ada sesuatu yang salah. Peruangan itu tampak marah dan tidak mengenali tuannya. Tiba-tiba makhluk itu mengeluarkan suara geraman rendah yang menggetarkan dada. Bahrini mundur perlahan, menyadari bahwa ikatan mereka sudah terputus. Ada kekuatan lain yang telah mempengaruhi makhluk tersebut. Bahrini kembali ke desa dan memanggil para tetua untuk membantunya melakukan ritual pemanggilan. Mereka menyiapkan sesajen, dupa, dan ayam putih sebagai penawarnya. Ritual dilakukan di balai desa saat tengah malam. Saat mantra dibacakan, angin tiba-tiba berputar kencang mengitari balai desa itu. Suara langkah kecil terdengar di atap, berlari ke sana kemari. Warga ketakutan dan bersembunyi. Sesekali terdengar tawa asing yang berasal dari sudut ruangan. Peruangan muncul di tengah lingkaran ritual dengan wujud lebih gelap. Matanya menyala seperti bara api. Mulutnya menganga menunjukkan gigi kecil yang tajam. Ritual ini bukan untuk mengendalikan, tetapi untuk memutuskan ikatan agar makhluk itu kembali ke alamnya. Namun peruangan menolak, membuat suasana semakin mencekam. Dukun-dukun desa berusaha menenangkan peruangan dengan mantra kuno. Namun setiap mantra dibacakan, makhluk itu semakin marah. Ia berlari cepat mengitari ruangan, membuat bayang-bayang panjang menari di dinding. Lampu minyak mati satu per satu, menyisakan hanya cahaya lilin yang bergetar. Peruangan menyerang sesajen dan merobeknya dengan cakarnya. Warga yang melihat hampir pingsan ketakutan. Bahrini maju ke depan, memanggil peruangannya dengan suara lembut seperti seorang ibu memanggil anaknya. Untuk pertama kalinya, makhluk itu berhenti bergerak. Ia menatap Bahrini dengan mata penuh amarah dan luka, seolah ingin kembali, namun ada sesuatu yang menahannya. Bahrini menyadari bahwa makhluk itu membutuhkan penebusan, bukan sekedar pengusiran. Ia mengakui kesalahannya karena pernah memaksakan peruangan melakukan hal yang melampaui batas. Tetes air mata jatuh ke lantai dan suasana berubah menjadi sunyi. Peruangan perlahan mendekat. Tubuhnya bergetar seperti sedang menahan rasa sakit. Dukun-dukun lain menurunkan tangan mereka. Tubuhnya bergetar seperti sedang menahan rasa sakit. Membiarkan ikatan lama itu bicara sendiri. Bahrini mengulurkan tangan. Meski tahu makhluk itu bisa melukainya, peruangan menatap lama sebelum tiba-tiba mengeluarkan suara lirih yang mirip tangisan. Hawa dingin yang menyelimuti balai desa mulai menjadi hangat sesaat. Warga desa merasakan ada sesuatu yang mulai pulih. Ketika mantra penebusan dibacakan, tubuh peruangan mulai memudar perlahan. Mata merahnya meredup, digantikan cahaya lembut seperti bara yang hampir padam. Makhluk itu menoleh ke arah Bahrini, seolah mengucapkan selamat tinggal. Dalam hitungan detik, peruangan menghilang sepenuhnya, meninggalkan bau kemenyan yang samar. Angin berhenti berputar dan suasana kembali tenang. Warga desa keluar dari persembunyian mereka. Jejak kaki kecil yang dulu menghantui halaman rumah-rumah desa tidak pernah muncul lagi. Balai desa terasa lebih ringan, seolah beban besar telah diangkat. Namun ingatan malam itu tetap membekas. Legenda peruangan mulai dipandang dengan lebih hati-hati. Setelah kejadian itu, Bahrini memutuskan untuk berhenti memelihara peruangan. Ia menghabiskan hari-harinya mengajar warga tentang batas antara dunia gaib dan manusia. Desa menetapkan aturan baru agar tidak sembarangan memanggil atau memelihara makhluk halus. Anak-anak mendengar cerita itu sebagai pelajaran tentang tanggung jawab.
Malam-malam desa kembali tenang tanpa suara langkah kecil atau tawa lirih yang menghantui. Meski begitu, warga selalu menyalakan lampu minyak di depan rumah sebagai tanda penghormatan pada dunia tak kasat mata. Beberapa tahun kemudian, legenda Perewangan berubah menjadi kisah yang diceritakan di malam gelap. Dan meski makhluk itu telah pergi, bayangannya tetap hidup sebagai peringatan agar manusia tidak bermain dengan apa yang tidak mereka pahami.